Shalom saudara-saudara, yang lalu kita sudah belajar tentang mengapa kita berdoa. Sekarang kita akan belajar adalah kapan kita berdoa. Saudara, kita tahu dalam kitab Ayub pasal yang pertama, dikatakan Ayub adalah orang yang saleh. Dia punya 10 orang anak, 3 wanita, 7 laki-laki. Apa yang dilakukan oleh Ayub? Setiap pagi, bangun pagi-pagi, dia berdoa untuk ke-10 anaknya. Karena dia takut, khawatir, jangan-jangan anaknya jatuh dalam dosa. Saudaraku, dengan kata lain, kapan kita harus berdoa? Kalau kita belajar dari Ayub, kita benar-benar lihat bagaimanakah cara Ayub berdoa. Dikatakannya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa, yaitu berdoa setiap hari. Dalam Injil, saudara, kita lihat bahwa Yesus tiap pagi-pagi dia bangun untuk berdoa. Sebelum dia naik di atas kayu salib, dia berdoa dulu di Taman Getsemani. Dia berdoa, Tuhan, sekiranya kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku. Karena terlalu pahit. Tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dia berdoa. Sebagai manusia yang sempurna dia tahu. Dia sangat memerlukan Bapa di surga untuk menopang dia. Memberikan kekuatan kepadanya. Oleh sebab itu, setiap pagi dia berdoa. Lalu saya bertanya kepada saudara. Kapankah saudara berdoa? Kapankah saya berdoa? Saudaraku, sekali lagi saya ingin katakan kepada saudara. Kita harus yakin bahwa Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Immanuel menyertai saudara dan saya. Yakin seyakin-yakinnya itu. Tak kala kita yakin, maka diri kita sendiri harus sadar bahwa aku lemah. Aku membutuhkan akan Tuhan. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku boleh tidak ada segalanya. Tapi aku tidak boleh tidak ada Tuhan. Saya ingin memberikan kesaksian bagi diri saya, tip untuk saudara. Tiap pagi saya bangun, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya menghadapi hidup hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya tidak tahu bagaimana dengan anak-anak saya, menantu saya, cucu saya, orang tua saya, saudara saya, famili saya, teman saya, dan sebagainya. Saya tidak tahu. Tapi saya satu persatu, saya mendoakan mereka. Tiap pagi saya bangun, saya doakan mereka masing-masing. Agar mereka dikuatkan. Saudaraku, saya bangun, saya mendoakan bagi mereka. Bahkan melalui HP, saya kirim doa kepada mereka melalui HP ini. Saya kirim doa kepada mereka. Yang sakit saya kirim doa. Yang ulang tahun saya kirim doa. Yang punya masalah kesulitan saya kirim doa kepada mereka melalui audio. Agar mereka sewaktu-waktu buka bisa dengar doa yang saya kirim. Disitulah mereka dikuatkan. Saya butuh hal ini. Saya tahu saya dan saudara-saudara kita sangat membutuhkan dukungan dari Tuhan. Pertolongan dari Tuhan melalui doa-doa kita. Malam hari, tak kala saya mau tidur, saya pasti berdoa. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Saya renungkan sepanjang hari ini apa yang sudah saya lakukan. Saya evaluasi dan introspeksi diri. Saya mengaku di hadapan Tuhan akan dosa yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan atas hari ini yang Tuhan sudah berkati saya. Oh saudaraku, dengan doa itu, saya dekat dengan Allah. Saya intim dengan Allah. Saya berbicara dengan Allah. Semoga anak berbicara dengan Bapa di surga. Tak kala saya makan, saya berdoa. Saya bukan hanya doa, Tuhan berkati makanan ini supaya saya sehat. Bukan sekedar itu. Saya selalu ingat mereka yang sakit, yang belum bisa makan. Mereka yang susah, yang lapar, yang miskin, yang belum bisa makan. Saya doakan bagi mereka. Maunya dikuatkan. Tak kala saya mau berangkat kerja,
berangkat pelayanan. Tak kala saya mau berangkat naik motor, naik mobil, saya mesti doa dulu. Saya minta pimpinan Tuhan. Saya sadar saya lemah, saya kurang. Saya membutuhkan Immanuel, Allah bersama dengan saya. Oh, indah banget. Tak kala saya mau melakukan pekerjaan apapun juga. Tak kala saya mau ke dokter, saya mau ke kantor, urusin surat-surat dan apapun. Saya berdoa sebelum saya berangkat. Saya berdoa, Tuhan lakukan perkara yang besar. Dan masih banyak lagi yang saya lakukan untuk saya berdoa kepada Tuhan. Saudaraku, ini yang saya lakukan. Saudara, dengan demikian saya ada tuh kekuatan yang luar biasa. Makin banyak doa, saya makin tegar, makin kuat. Karena saya tahu, ya Allah Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Saudara, mungkin saudara katakan, saya berkelebihan. Bukankah Yesus berjanji, aku menyertai engkau sampai kesudahan? Untuk apa berlebihan? Boleh saudara katakan gitu. Tapi bagi saya tidak berlebihan. Karena saya sangat butuh intim dengan Tuhan. Saya sangat butuh seperti seorang anak sama papa mamanya yang selalu cakep-cakep ngomong-ngomong dengan Tuhan. Intim, penuh cinta kasih. Saya butuh itu. Di situ saya ada kekuatan untuk menghadapi hidup saya ke depan sampai hari ini. Puluhan tahun saya hidup pelayanan, saya hanya dengan doa di situ topang saya. Saya menyadari saya banyak dosa, saya pernah gagal, saya pernah jatuh dalam dosa yang paling dalam. Tapi oleh karena kasih Tuhan, anugerah saya diangkat kembali, saya diselamatkan oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, utarakan semua yang ada dalam hatimu. Utarakan semua permasalahanmu, utarakan semua bebanmu, semua hati yang ada kepada Dia, Allah Tuhan kami. Oh saudaraku, kalau saudara sebagai anak Tuhan, ingat Dia adalah Bapa kita. Kita adalah anak. Ini yang saya terus katakan kepada saudara. Karena doa seperti nafas. Seperti nafas saudaraku doa. Kalau kita sudah mandek tidak bernafas, matilah kita. Kalau kita sudah tidak berdoa, matilah iman kerohanian kita. Iblis tertawa bertepuk tangan. Di sana kita tidak berdoa. Iblis masuk kepada kita. Hantam kita. Menyerang kita. Menghancurkan kita. Tuhan tolong saudara. Berdoa dan berdoa. Tuhan bersama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapakku di surga. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Engkau mengingatkan kami melalui firman Tuhan ini. Untuk kami berdoa dan berdoa. Biar kiranya 2 episode yang kami sudah dengar tentang berdoa akan menggugah, membangkitkan kami untuk siaga selalu untuk berdoa dan berdoa menghadapi hidup ini. Siapapun kami, tua, muda, senang, Tuhan bersama dengan kami. Dengan doa kami mampu menghadapi semuanya. Puji Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.